Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian anak-anakku, semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang larutan yang ada di sekitar. Larutan apa saja anak-anak yang akan kita pelajari hari ini? Adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Anak-anakku sekalian, pada kehidupan hari ini, kalian pasti sudah tahu ada banyak larutan yang ada di tujuan kita hari ini anak-anakku, yaitu yang akan kita pelajari pada kompetensi biasa pada titik hari ini adalah mengidentifikasi larutan non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil. Ada indikator dari kita pembelajaran hari ini adalah supaya satu, kalian bisa mengidentifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, mengelompokkan larutan dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat tanggalan. Yang ketiga, yaitu menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Yang keempat, mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit bisa berupa senyawa ion dan senyawa kovalent. Itulah indikator yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Semoga kalian nanti bisa tahu. Adapun tujuannya dari pembelajaran kita hari ini adalah satu, diharapkan kalian bisa menyebutkan gejala-gejala yang gejala-gejala dari larutan yang atau gejala-gejala hantaran listrik dalam berbagai larutan. Yang kedua, yaitu peserta didik diharapkan dapat menyatakan larutan ke dalam larutan listrik. Yang ketiga, peserta didik nanti bisa menjelaskan penyebab tentang larutan elektrolit menghantarkan listrik dengan benar. Yang keempat, dia dapat menuliskan reaksi ionisasi larutan elektrolit dengan benar. Yang kelima, peserta didik kita menjelaskan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa dan senyawa kovalent dengan. Adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu bahwasanya berdasarkan gaya hantar listrik dalam larutan, maka larutan bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit berdasarkan kekuatan daya listrik nanti bisa berupa senyawa ion maupun senyawa kovalent polar. Dan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalent. Senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk melalui ikatan ion. Sedangkan senyawa kovalent adalah senyawa yang terbentuk melalui penggunaan elektron bersama. Anak-anak, marilah kita pelajari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa larutan yang kita jumpai. Contohnya di sini misalkan larutan garam dapur. Ini adalah larutan yang banyak digunakan oleh orang tua. Garam dapur adalah biasanya ditambahkan pada sayuran ketika orang tua kalian memasak. Asam cuka, larutan asam cuka itu juga banyak digunakan makanan ketika kalian menyantap bakso, biasanya ditambahkan sedikit asam cuka. Kemudian ada lagi larutan gula. Larutan gula ini larutan yang banyak digunakan oleh orang tua kalian untuk membuat sirup atau untuk membuat teh, hingga akan memberikan rasa manis ketika minuman tersebut kita kasihkan. Anak-anak, marilah kita pelajari di sini contoh larutan yaitu air suling. Ini anak-anak, alat ini sebetulnya sangat sederhana. Kita harus memakai aki. Kalian bisa menggunakan juga baterai sebagai sumber listriknya, yaitu baterai bisa AC, bisa baterai LPG. Sebanyak 4 baterai disusun, kemudian
sambungkan dengan kabel yang diberi lampu, kemudian nanti kabelnya itu yang satu diberi saklar, kemudian yang satunya lagi kabelnya itu diberi larutan elektroda yang akan kita celupkan di dalam larutan yang akan kita amati. Sebagai contoh arus ini, nah di sini anak-anak, ketika ini elektrodanya bisa berupa paku yang bisa kalian gunakan. Paku banyak dalam kehidupan sehari-hari, bisa berfungsi sebagai elektroda. Kalau disambungkan dengan kabel dan sumbernya di sini tidak harus aktif, tapi bisa berupa baterai berisi 4 volt, bisa disusun, kemudian ditaruh di papan, nanti diberi saklar dan juga lampu kecil, biasanya untuk santer itu. Ini nanti akan terjadi reaksi di dalam air suling yang bisa ditunjukkan seperti pada gambar. Kemudian setelah itu ada juga larutan HCl. Nah ini amati. Perhatikan, ketika elektroda paku ini dimasukkan ke dalam larutan HCl, di sini larutannya akan terurai menjadi ion-ion. Karena ada dari molekul HCl terurai menjadi ion positif dan ion negatif, akhirnya ketika melalui paku maka bisa menghasilkan penyala lampu. Menunjukkan bahwa larutan tersebut akan menghantarkan arus listrik. Ini contoh larutan HCl. Kemudian selain larutan HCl, lebih adalah larutan NaOH. Larutan NaOH hampir sama dengan larutan HCl. Ketika elektroda paku ini dimasukkan ke dalam larutan NaOH, maka molekul-molekulnya terionisasi sempurna atau terurai menjadi ion-ion, yaitu ion positif maupun ion negatif. Sehingga di sini terjadi pergerakan arus listrik. Akibatnya apa? Ion-ion itu akhirnya bisa menghantarkan arus listrik dan mengibatkan lampu menjadi menyala terang. Selain larutan NaOH, anak-anakku, yang bisa menghantarkan arus listrik dengan gejala lampu bisa menyala, ada lagi yaitu larutan yang lain adalah larutan garam dapur atau NaCl. Larutan garam dapur ini ketika elektroda paku ini dimasukkan ke dalam larutan garam dapur atau NaCl, ternyata ini juga molekul-molekulnya semuanya terurai menjadi ion. Nah ini mengakibatkan di sini ion-ion itu akan menghantarkan arus listrik. Akibatnya apa, anak-anak ini? Lampu akan menyala terang sekali, sama seperti pada larutan NaCl maupun larutan HCl. Anak-anakku, larutan selanjutnya adalah larutan asam cuka. Larutan asam cuka. Di sini kalian bisa mengamati ketika elektroda paku ini dua-duanya dimasukkan ke dalam larutan asam cuka atau PH3COOH, ternyata molekulnya yang terurai menjadi ion positif dan ion negatif tidak sebanyak pada larutan HCl, larutan NaOH maupun larutan garam dapur. Ini membuktikan bahwa molekul-molekul dari larutan asam cuka ini tidak semuanya terurai menjadi ion. Karena molekul-molekulnya semuanya tidak terurai menjadi ion, anak-anak, maka di sini arus yang dihasilkan, arus listrik yang dihasilkan tidak sebanyak atau tidak sekuat pada larutan HCl, NaOH maupun garam dapur. Kalau pada larutan HCl, garam dapur dan NaOH itu lampu menyala terang. Tetapi di sini pada larutan garam cuka
Di sini lampu tidak menyala. Berarti aliran listrik di sini itu adalah sangat lemah. Karena apa? Karena molekulnya tidak semuanya berionisasi menjadi ion. Anak-anakku, tadi adalah tentang larutan asam. Sekarang coba kita amati larutan gula. Ketika kedua elektroda paku ini dimasukkan ke dalam larutan gula, coba amati di elektroda, molekulnya tidak ada larutan gula, molekulnya tidak ada yang berurai menjadi ion positif maupun ion negatif. Karena molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion positif dan ion negatif, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir. Akibatnya apa, anak-anak? Karena molekul-molekulnya tidak berurai menjadi ion positif, akibatnya lampu tidak menyala. Itulah gejala yang ditimbulkan pada larutan gula. Larutan selanjutnya adalah anak-anak. Selain larutan gula adalah larutan alkohol. Larutan alkohol di sini hampir sama dengan larutan gula. Ketika kedua elektroda paku ini dimasukkan ke dalam larutan alkohol, ternyata molekul-molekulnya juga tidak berurai menjadi ion. Sehingga karena molekul-molekulnya tidak ada yang berurai menjadi ion, maka tidak ada arus listrik. Akibatnya apa? Maka di sini akibatnya lampu tidak menyala. Itulah gejala yang dihasilkan ketika larutan alkohol diuji. Maka gejala yang dihasilkan adalah tidak timbul gelembung gas, molekul tidak berurai menjadi ion, dan lampu tidak menyala. Itu menunjukkan bahwa alkohol dan larutan gula tadi yaitu larutan yang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Karena tidak bisa mengantarkan arus listrik, anak-anak, maka lampu tidak menyala. Inilah data hasil pengamatan untuk percobaan di atas, anak-anakku. Dari sini bisa kita lihat dari masing-masing larutan yang kita pelajari di awal. Yang pertama, air suling. Itu kalau kita tinjau dari jenis ikatannya, termasuk ikatan kovalen polar. Kita diamati tadi, lampu tidak menyala, gas yang ditimbulkan itu adalah sedikit, dan air suling termasuk ke dalam larutan elektrolit atau larutan yang bisa mengantarkan arus listrik meskipun. Kemudian asam klorida atau HCl, jenis ikatannya adalah ikatan kovalen polar. Gejala yang ditimbulkan dari pengamatan tadi adalah lampu menyala terang, gelembung gasnya yang dihasilkan banyak, dan termasuk larutan elektrolit. Kemudian larutan NaOH, jenis ikatannya ini adalah ikatan ion. Gejala yang ditimbulkan tadi adalah lampu menyala terang, kemudian gelembung gas yang dihasilkan banyak, dan larutan natrium hidroksida atau NaOH ini termasuk larutan elektrolit. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yaitu larutan yang keempat yang ini adalah larutan garam dapur atau NaCl. Ini termasuk jenis ikatannya adalah ikatan ionik. Kemudian gejala yang ditimbulkan ketika pengamatan tadi adalah lampu menyala terang, kemudian gelembung gasnya yang dihasilkan banyak, dan ini anak-anakku termasuk larutan elektrolit. Kemudian larutan asam cuka, yang kelima larutan asam cuka, ini adalah jenis ikatannya ikatan kovalen polar. Gejala yang dihasilkan dari pengamatan tadi, lampu tidak menyala, tetapi dihasilkan gelembung gas meskipun sedikit. Nah, ini juga termasuk larutan elektrolit, meskipun ini elektrolit lemah. Kemudian larutan gula, yang keenam,
Ini termasuk jenis ikatannya adalah kovalent non-polar. Gejala yang ditimbulkan dalam pengamatan tadi yaitu lampu tidak menyala, kemudian tidak dihasilkan juga gelembung gas. Nah, ini anak-anakku, karena lampu tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung gas sehingga tidak bisa mengantarkan arus listrik, maka ini dikategorikan dalam larutan non-elektrolit. Kemudian larutan yang selanjutnya, yang terakhir anak-anakku, yaitu larutan alkohol. Jenis ikatan dari larutan alkohol adalah ikatan kovalen polar. Gejala yang dihasilkan dari pengamatan tadi adalah lampu tidak menyala, kemudian tidak ada gelembung gas yang timbul, ya ini tidak menghasilkan arus listrik, maka ini anak-anak dikategorikan sebagai larutan non-elektrolit. Anak-anakku sekalian, marilah kita lihat perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu satu, larutan itu dibedakan menjadi dua, elektrolit dan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit, yaitu kalian bisa melihat ciri-cirinya, satu, bisa mengantarkan arus listrik, kemudian tadi terjadi proses ionisasi atau molekul-molekulnya bisa terurai menjadi ion-ion, baik ion positif maupun ion negatif. Yang ketiga, tadi gejala yang ditimbulkan adalah lampu bisa menyala terang ataupun menyala redup, kemudian timbul gas. Tetapi kalau larutan non-elektrolit adalah satu, yaitu larutan tersebut tidak dapat mengantarkan arus listrik. Yang kedua, mengapa demikian? Karena yang kedua yaitu tidak terjadi proses ionisasi. Yang ketiga anak-anakku, yaitu gejala yang dihasilkan adalah larutan non-elektrolit atau lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung udara. Berikut ini adalah jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya anak-anakku. Ini bisa kalian amati. Larutan elektrolit itu sebenarnya masih dibagi lagi menjadi dua, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Adapun ciri-cirinya atau sifat dari hasil pengamatan tadi, yaitu kalau elektrolit kuat itu terionisasi sempurna, artinya apa? Semua molekulnya terurai menjadi ion. Karena semua molekulnya terurai menjadi ion, maka bisa mengantarkan arus listrik. Kemudian lampu menyala terang dan timbul gelembung gas yang banyak. Contohnya pada larutan tadi adalah NaCl, HCl, NaOH maupun garam dapur. Nah, ini adalah reaksi ionisasi anak-anak. Molekul NaCl ionisasi atau terurai menjadi yaitu Na positif dan ion Cl-. Kemudian NaOH atau natrium terionisasi menjadi ion Na+ dan oranye. Kemudian untuk garam dapur bisa NaCl, bisa HCl, yaitu akan berubah menjadi K+ dan ion negatifnya adalah Cl. Yang selanjutnya anak-anak itu yang kedua, larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah bisa kamu lihat anak-anakku, ciri-cirinya dari pengamatan percobaan sebelumnya, yaitu ciri-ciri yang pertama, larutan elektrolit lemah bisa terionisasi tetapi hanya sebagian. Kemudian yang kedua bisa mengantarkan arus listrik meskipun setengah. Yang ketiga bisa menyalakan lampu tetapi lampunya adalah redup. Yang keempat terdapat gelembung gas meskipun sedikit. Contoh dari elektrolit lemah tadi anak-anakku yaitu asam cuka. Reaksi ionisasinya adalah CH3COH, molekulnya terionisasi menjadi ion H+ dan ion CH3COO-. Anak-anakku, yang ketiga itu larutan non-elektrolit. Ciri-cirinya bisa kamu lihat. Ini satu, larutan non-elektrolit itu tidak dapat terionisasi menjadi ion-ion. Yang kedua, tidak bisa mengantarkan arus listrik. Yang ketiga, lampu tidak menyala. Yang keempat, tidak dapat gelembung gas. Contohnya tadi anak-anak itu satu, larutan gula
yang kedua larutan alkohol, yang ketiga larutan urea. Karena ini larutan elektrolit, maka molekul-molekulnya tidak bisa terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif, tidak seperti pada elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Selanjutnya ini anak-anakku, yaitu daya antar listrik dari senyawa ion. Contohnya kalian sudah tahu garam dapur atau NaCl. Jika dilarutkan dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. NaCl ini atau garam dapur ini termasuk larutan elektrolit kuat, hingga semua molekulnya akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Seperti ini anak-anakku. Kemudian yang ketiga adalah daya antar listrik pada senyawa kovalen. Contohnya di sini adalah asam cuka. Asam cuka ini anak-anakku termasuk senyawa kovalen polar. Lah ini molekulnya. Molekulnya adalah CH3COOH. Dia kalau terurai maka dia akan menjadi ion CH3COO- dan ion H+. Tetapi pada asam cuka, karena dia termasuk larutan elektrolit lemah, maka tidak semua molekulnya bisa berionisasi sempurna menjadi ion negatif maupun ion positif. Anak-anakku, berikut ini adalah soal-soal yang nanti harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama, jelaskan mengapa larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik. Yang kedua, anak-anakku, jika diketahui ada larutan garam dapur NaCl, larutan asam cuka atau CH3COOH, larutan gula C12, kemudian larutan H2SO4 dan NH3, tentukan zat yang merupakan elektrolit dan non-elektrolit dan dilarutkan dalam air. Yang ketiga anak-anakku, nanti kamu tentukan zat yang tergolong elektrolit kuat dan yang tergolong elektrolit lemah. Yang keempat, tolong dituliskan reaksi ionisasi dari larutan berikut. Yang pertama yaitu larutan garam dapur atau NaCl, yang kedua larutan asam sulfat atau H2SO4, yang ketiga adalah larutan asam cuka atau CH3COOH. Yang terakhir anak-anakku, yang kelima, tentukan larutan elektrolit di atas ke dalam senyawa ion dan senyawa kovalen. Demikian tadi, yaitu pembelajaran kita hari ini tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga anak-anakku itu bisa bermanfaat buat kalian, ilmunya bisa membawa kalian menjadi orang-orang yang hebat. Saya percaya kalian bisa, pasti bisa, dan akan menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Saya kira itu kurang lebihnya. Mohon maaf jika ada ilmu yang bermanfaat, itu karena datangnya dari Allah. Tapi kalau ada ilmu yang tidak benar, itu adalah datangnya dari saya secara pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anakku. Semoga kalian selalu sehat, selalu terlindungi oleh Allah, dan semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat, dan menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi anak-anak yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.